Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isjaharatun Nafisa. Saya dari kelas A9. Di sini saya akan membawakan materi tentang sholat. Sahabat muslim, tahukah sholat itu apa? Sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, dan sholat adalah merupakan bentuk komunikasi antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat juga menjadikan sarana untuk memperkuat iman serta menjaga diri dari perbuatan buruk. Ada 5 waktu sholat yang wajib kita laksanakan dalam setiap harinya, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kelima waktu sholat ini dilakukan setiap hari dengan gerakan tertentu dan bacaan tertentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan melaksanakan sholat tepat waktu, kita menunjukkan ketaatan dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan melalui sholat. Seorang muslim berusaha memperbaiki diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kegiatan sholat, yang mana tujuannya agar kehidupan menjadi lebih berkah dan bermakna. Selanjutnya, mari kita mempelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat yang benar, yang mana sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama, kita persiapan sebelum sholat, yaitu sebelum melakukan sholat ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, kita melakukan berwudu dengan benar. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang menutup aurat dan bersih. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan keenam adalah menentukan waktu bahwa waktu sholat itu telah masuk. Nah, yang kedua, kita melakukan niat sholat. Sholat dimulai dengan niat di dalam hati, dan niat tidak harus diucapkan keras. Cukup dalam hati sesuai sholat yang akan dikerjakan. Nah, yang ketiga yaitu takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan setinggi telinga atau sambil membaca Allahu Akbar. Inilah awal dari mulainya niat. Nah, yang keempat yaitu berdiri tegap. Nah, di saat berdiri kita baca doa iftitah, yaitu kemudian baca surat Al-Fatihah dan lalu membaca surat pendek yang ada dari sebagian Al-Quran. Yang kelima, tetap pelaksanaan sholat adalah ruku. Ruku adalah membungkukkan badan hingga punggung lurus sambil membaca Subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Nah, setelah melaksanakan ruku, yang selanjutnya itu iktidal. Nah, iktidal yaitu bangun dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu saat berdiri membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, yang selanjutnya yaitu sujud pertama. Nah, sujud pertama turun untuk sujud dengan 7 anggota tubuh, dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kaki sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Nah, setelah melaksanakan sujud, selanjutnya yaitu gerakan duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud ini sambil membaca Rabbighfirli warhamni waghfirni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, setelah duduk di antara 2 sujud, kita melakukan lagi sujud yang kedua, yaitu sujud kembali seperti pembacaan sujud yang pertama. Nah, setelah melaksanakan sujud yang kedua, kita berdiri untuk rakaat berikutnya. Nah, itulah 1 rakaat, lanjutkan sesuai jumlah rakaat untuk setiap sholat wajibnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir, pada rakaat terakhir duduk membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi dan doa sebelum salam. Yang terakhir yaitu salam. Akhiri sholat dengan menoleh ke kanan, ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, setelah kita melakukan tata cara pelaksanaan sholat, perlu kita ketahui bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga membawa banyak hikmah dan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, hikmah dari pelaksanaan sholat itu diantaranya 1, sholat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sholat kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon ampunan, pertolongan dan petunjuk agar hidup selalu dalam ridhonya. Nah, terus hikmah sholat juga, sholat adalah melatih disiplin dan tanggung jawab. Sholat 5 waktu mengajarkan kita arti disiplin. Nah, kita belajar menghargai waktu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, hikmah sholat yaitu sholat menenangkan hati dan pikiran. Nah, ketika sholat, hati kita kadang menjadi tenang, pikiran menjadi damai. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, yaitu hikmahnya sholat, yaitu sholat menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Orang yang menjaga sholatnya akan lebih mudah menjauhi perbuatan keji dan mungkar, karena sholat menanamkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Hikmah sholat yaitu sholat membangun kebersamaan. Sholat berjamaah bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan antara sesama muslim. Kita belajar untuk saling menghargai dan hidup rukun. Itulah beberapa hikmah sholat. Mari kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kenapa? Karena dengan sholat, hidup kita akan lebih tenang, terarah, dan penuh berkah.